Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang kita dapati yang saya percaya itu akan menuntun hidup kita. Karena Alkitab jelas katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang kita dapati dan kita rindu untuk diubahkan. Sama-sama bilang sama saya rindu untuk diubahkan. Amin. Jangan banyak dengar firman namun tidak mau berubah. Banyak tahu firman tapi hanya untuk diperuntukkan untuk orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang tetap terus menjadikan hidup kita bersih, tetap terus menjadikan hidup kita bermakna, dan tetap terus menjadikan hidup kita berbuah. Karena saya percaya orang yang tinggal dalam Yesus akan menghasilkan buah dan buahnya mempermuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini kepada keluarga, kerabat, kenalan, sahabat kita, teman kita. Karena apa yang memberkati kita juga dapat memberkati orang lain, dan pada akhirnya ada banyak orang datang kepada Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kasih setiamu yang ajaib dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Kami ada di hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Dan kembali kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu, karena kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan katakan seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kali kita merayakan Natal, selalu saja ada baik drama maupun perenungan firman Tuhan tentang orang-orang Majus ini, orang-orang dari timur. Dan kita lihat kebenaran firman Tuhan ini mengajak setiap kita untuk menyadari hal ini, bahwa mereka orang-orang Majus ini datang dari jauh untuk mencari raja orang Yahudi. Mereka datang untuk menyembahnya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, seharusnya pun kehidupan kita orang percaya dalam kita merayakan Natal, setiap tahun kita merayakan Natal, ditujukan kepada Kristus. Karena fokus Natal bukan kepada kita, tetapi fokus Natal kepada Yesus. Sama-sama bilang sama saya, fokus Natal hanyalah kepada Yesus, bukan kepada kita. Masalahnya tidak sedikit orang Kristen, orang percaya ketika Natal menuntut untuk beli baju baru, ya kan? Menuntut untuk ke salon lah, ya kan, mendekor rumah. It's okay. Tetapi jangan sampai esensi Natal itu bergeser. Yang harusnya kita datang dengan ketulusan hati menyembah Dia, saudara dikasih dalam Tuhan, karena Dialah Raja. Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah satu pribadi datang kepada manusia. Allah yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia datang kepada kita. Untuk apa? Untuk menyatakan dirinya. Itu sebabnya setiap kali kita merayakan Natal, kita harus ingat bahwa Yesuslah Raja yang harus saya sembah. Yesuslah pribadi yang ada dalam hidup saya. Dan Yesuslah yang memerintah sebagai Raja dalam hidup saya, bukan ego saya.
bukan pribadi saya. Karena kedatangan orang Majus dari jauh, saudaraku, dari timur ke Yerusalem dengan satu tujuan. Alkitab datang, kami datang untuk menyembah Dia. Hari ini kita diingatkan peristiwa Natal tidak bisa dipisahkan dari pengagungan Kristus sebagai Raja atas hidup setiap kita. Ingatlah bahwa Natal fokusnya kepada Yesus, bukan kepada kita. Natal fokusnya kepada Kristus, bukan kepada ego kita. Maka Rasul Paulus jelas katakan bahwa aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga ketika kita menyadari bahwa bukan ego saya lagi pusatnya sebagai raja atas hidup saya, bukan keinginan-keinginan saya yang saya utamakan dalam hidup saya, melainkan kehendak Tuhan, pribadi Tuhan yang harus saya tinggikan dalam hidup saya, maka kita sudah menjadikan Kristus Raja dalam kehidupan kita untuk datang menyembahnya. Saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk selalu mengingat akan hal ini. Setiap kali kita merayakan Natal, bahkan bukan hanya Natal dikhususkan hanya di bulan Desember, namun setiap hari dalam kehidupan kita, kita harus menjadikan Yesus sebagai Raja yang datang untuk kita sembah, yang datang untuk kita tinggikan, yang datang untuk kita muliakan. Jadikan Yesus satu-satunya Raja yang kita sembah. Bukan ego kita lagi, bukan kedagingan kita lagi, bukan hawa nafsu kita lagi yang sering kali kita perjuangkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Karena biar bagaimanapun kita diperhadapkan dengan pilihan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mau melakukan kehendak Allah, kehendak roh, atau kehendak daging, kehendak kita, keegoan kita, hawa nafsu kita. Dan kita yang memutuskan. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai Raja yang datang untuk kita sembah, ketika kita memperingati Natal ini, kita diingatkan bahwa bukan lagi kita, melainkan Kristus yang diutamakan. Bukan lagi keegoan kita, hawa nafsu kita, amarah, kedengkian, sakit hati kita yang kita perhitungkan. No. Tetapi apa yang menyenangkan hati Bapa, apa yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan Yesus, biarlah itu yang kita lakukan. Karena Natal tidak bisa dipisahkan dari pengagungan kita kepada Kristus. Karena Dialah Raja yang datang untuk lahir dalam hidup setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang kami dapati ketika kami renungkan. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadikan ego kami, kedagingan kami, pribadi kami yang kami sembah, karena apa yang kami inginkan itu yang kami lakukan. Bukan lagi apa yang Kristus inginkan, bukan lagi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tapi hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan biarlah firman-Mu mengubahkan setiap cara pandang kami, mengubahkan sifat dan karakter kami, sehingga akhirnya hidup kami semakin hari semakin dibaharui. Engkau datang menjadi Raja atas hidup kami. Karena kelahiran-Mu mengingatkan kami bahwa bukan lagi kami yang memerintah, melainkan Kristus yang memerintah atas hidup kami. Hamba berdoa buat umat Tuhan, mampukan setiap kami untuk melakukan perintah Tuhan, firman-Mu dalam keseharian kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan kami, sehingga semakin hari kami semakin didapati Tuhan berkenan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jadikan Kristus sebagai Raja, karena kita datang untuk menyembahnya. Tuhan Yesus memberkati kita.